Oke pioner, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama Mang Adun ya. Di video kali ini Mang Adun ya lagi cari-cari informasi ya. Ini menurut Mang Adun ada informasi yang sangat unik ya, unik banget dari Woody Lecter ya. Beliau itu juga pioner lama juga. Sempat dekat dengan Dory Shin tapi karena perbedaan GCP. Oke, beliau dikabarkan selalu menggunakan GCP rendah karena sekarang ini ya. Oke, jadi di sini silahkan ya disimak saja dan ada beberapa informasi tambahan. Kita ngobrol bareng saja di sini sama beberapa pioners juga di kolom komentar ya. Maksudnya di kolom komentar sini ada Jatin Gupta juga. Oke, itu memang circle-nya di tweetnya ya. Woody Lecter, terus Edi Kabas, Jatin Gupta juga ya, banyak lah. Oke, di sini dikatakan oleh Woody Lecter ya. Jadi jika Anda belum memiliki surat KYC, tunggu. Jika Anda masih dalam tahap persetujuan sementara atau KYC tentatif ya, tunggu. Jika Anda sedang dalam antrian migrasi, tunggu. Yang saya lakukan hanyalah menunggu. Saya tidak mengirim pesan kepada siapapun untuk membantu saya dengan apapun. Itu maksudnya gini. Maksudnya jadi pioner saya mohon maaf ya. Jadi bukan berarti mungkin ya kalau Mang Adun lihat dari apa yang disampaikan oleh Woody ini ya, karena beliau itu banyak sekali mendapatkan notif pesan ya dari ya mungkin tim referralnya atau pioner lain yang banyak terhubung kepada beliau ya, karena beliau juga sering manggung mempromosikan GCP waktu dulu itu ya. Jadi sampai mengatakan begitu, yang saya lakukan hanyalah menunggu. Saya tidak mengirim pesan kepada siapapun untuk membantu saya dengan apapun. Ini unik banget ya. Ini kejujuran beliau. Banyak dari Anda berada dalam posisi yang sama di mana Anda hanya perlu menunggu. Namun Anda terus mengirim pesan kepada saya untuk tuh kan, bener kan? Untuk meminta bantuan yang tidak perlu karena Anda tidak diberitahu. Oke, banyak di antara kita yang melakukan terlalu banyak hal dan tidak perlu sehingga menempatkan kita di tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Oke. Jadi pada paragraf ini ya yang atasnya nih ya, banyak dari Anda berada dalam posisi hal yang sama. Nah, Anda hanya perlu menunggu, namun Anda terus mengirim pesan kepada saya untuk meminta bantuan yang tidak perlu karena Anda tidak diberitahu. Maksudnya begini. Jadi ya mohon maaf nih ya, contoh kayak di room chat itu banyak yang menanyakan soal KYC, banyak yang menanyakan soal P-Wallet. Kalau misalkan atau kecuali gitu loh, tidak ada yang pernah memberikan penjelasan, itu baru. Sementara ya Mang Adun yakin nih, bukan Mang Adun saja di sini yang terus ya memberikan pelajaran-pelajaran network ya, terus memberikan edukasi kepada pioners. YouTuber lain juga banyak ya gitu yang memberikan penjelasan, baik itu dari moderator, dari Picor Team langsung gitu kan, bahkan dari trik-trik yang dari pioner, investor, vendor, developer semua lah ya gitu. Itu dibagikan kepada pioners gitu. Jadi sebetulnya ya maksud dari Woody ini, jadi kalaupun misalkan pioner ngirim pesan nih kepada siapa yang menurut pioner itu bisa memberikan solusi, sama ya hasilnya itu gitu loh, kecuali pioner itu melakukan apa yang harus dilakukan. Intinya seperti itu saja. Apa memang yang harus dilakukan ya? Contoh ya, saat pengisian KYC-nya itu betul-betul ya, banyak ya, udah sering Mang Adun share itu cara bagaimana melakukan KYC. Makanya kalau belum tahu ya itu minta bimbingan. Ada yang sendiri, tapi kalau misalkan dia paham ya tidak apa-apa. Yang jelas saat menyerahkan dokumen KYC itu harus baik dan benar, jangan sampai salah. Dan kalau misalkan belum mendapatkan slot QSC ya memang itu harus tunggu. Atau misalkan ada yang tentatif atau belum lulus QSC ya tunggu selama misalkan dokumen kita itu yakin asli gitu kan, yakin gak ada yang salah dengan kehati-hatian kita sebelumnya, yaitu kalau misalkan kita tunggu pasti berhasil gitu loh ya.
Oke, kita lanjutkan ya. Itu. Jadi banyak di antara kita yang melakukan terlalu banyak hal dan tidak perlu, sehingga menempatkan diri kita di tangan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Akhirnya tersesat jauh kemana-mana ya, gitu loh. Akhirnya menimbulkan putus asa, kan seperti itu. Terus tetaplah terinformasi. Maksudnya ya tetap ya terhubung, update informasi biar nggak ketinggalan apa yang harus dilakukan, seperti itu. Simak-simak, terus juga ngobrol-ngobrol, misalkan nanya-nanya di grup WhatsApp itu pasti ketika misalkan oleh moderator, atau maksudnya moderator di grup ya, atau misalkan oleh yang kita anggap gitu paham gitu, diberikan arahan, sudah tinggal lakukan saja gitu. Nah itu sama. Jadi peak core team itu menurut Mang Adun ya, penyelesaian soal QSC kah, soal apapun itu sama gitu. Peak core team menerapkan sistem itu 2 + 2 sama dengan 4. Maksudnya itu ketika ada permasalahan di peak core team itu tidak mungkin perbedaan ada di antara pioners. Kalau misalkan ada pioners yang memiliki masalah di slot QSC-nya belum mendapatkan, sama di pioner lain juga ada yang mengalami hal seperti itu, belum mendapatkan slot QSC. Oke. Nah, kalau misalkan masalahnya tentatif, QSC tentatif, itu sama. Pioner lain juga ada yang mendapatkan QSC tentatif, terus ada yang belum migrasi, sama ada juga yang belum migrasi. Itu yang mau dimaksud dengan 2 + 2 sama dengan 4, itu yang peak core team terapkan ya. Jadi intinya sama dengan, atau hasilnya itu nggak bakal berubah, tetap sama dengan pioners yang lain juga gitu. Jawabannya itu pasti 4, 2 + 2 pasti 4. Itu yang peak core team maksud. Beda dengan misalkan kita menggunakan sistem yang lain ya. Ini yang ahli matematika silakan. Oke, jadi nah di sini ya saya telah memposting ribuan kali sebelumnya. Tetaplah terinformasi kan itu awalnya ya. Jadi saya telah memposting ribuan kali, bahkan sampai ribuan kali kata Woody sebelumnya, tentang bagaimana yang harus Anda lakukan hanyalah menunggu. Tetapi Anda tidak membaca. Nah, jadi ya entahlah ya, Mang Adun juga itu kan hak pribadi pioners lah ya, masing-masing pioners. Jadi kan ada loh, jujur ya, ini ya, kita ngopi aja ya. Jadi ada pioners itu yang rajin gimana maksudnya ya, rajin cari informasi, ada yang rajin baca-baca, ada yang rajin simak-simak di YouTube. Itu semuanya positif gitu loh. Bagus kalau misalkan kita bisa terus belajar itu dengan sepenuh hati di network itu yang diperlukan sebenarnya gitu. Karena apa? Yaitu buat kita juga, dan bahkan Mang Adun yakin nih, bagi pioners yang tadinya belum tahu apa-apa, terus tidak pernah ketinggalan informasi, sampai akhirnya gitu pioner itu bisa mengedukasi ke pioner yang lain. Ada pasti pioner yang seperti itu. Jadi jangan sampai yang misalkan udah paham nih, udahlah gue malas ngasih tahu ke yang lain. Jangan ya, kasihan gitu loh, kasihan. Dan aku yakin ya, itu tidak sedikit pioners yang kalau misalkan baik itu di channel Mang Adun atau di channel yang lain ya, di YouTuber yang lain, itu pasti sama-sama kok gitu. Sama-sama itu yang namanya tuh ingin memberikan edukasi kepada pioners. Cuman seperti yang sering Mang Adun katakan, kalau misalkan pioners itu sering update informasi penetbox, maka akan bisa lebih bijak dalam mempertimbangkan informasi yang mana nih yang sebenarnya, yang mana nih yang menurut pioner itu sendiri ya, apakah ini meragukan ataukah yang ini cukup meyakinkan, kan seperti itu. Ataukah udah sih gue sih nikmati aja ya, makan bakso mau manis mau pedas mau asin mau asem kan gitu ya, nikmati saja gitu. Nah, nanti kalau misalkan pioner mencicipi bakso lagi walaupun di lain tempat, itu bisa membedakan jadinya. Kok bakso sih? Gak apa-apa lah ya. Oke. Terus tidak ada yang salah dengan akun Anda jika Anda telah menyelesaikan daftar periksa mainnet. Nah, ini jelas. Jadi bagi pioner siapapun nih ya, walaupun beberapa waktu lalu pernah ada fenomena itu ya viral, udah sempat kita bahas ya, semua
sebagian besar lah, mau dikatakan bukan semua ya, sebagian besar pioneers itu bermigrasi kembali ke mainnet. Artinya yang tadinya sudah daftar periksa mainnetnya selesai hijau semua gitu, Mang Adun juga sama mengalami gitu waktu itu, orange juga, waduh ini kenapa kan tuh. Nah itu disaring lagi sama Pikortim ya, dipastikan lagi. Nah akhirnya dalam beberapa hari itu hijau lagi juga gitu kan, itu booming waktu beberapa bulan yang lalu ya. Nah ini dikabarkan memang real. Mang Adun sering menyampaikan kalau misalkan daftar periksa mainnetnya sudah hijau semua, itu tidak ada yang salah dengan akun Anda. Oke, terus katanya lagi, Woody menunggu adalah solusi yang ampuh di P-Network. Tunggu saja, saya menunggu tanpa keluhan apapun. Sulit ya, karena ya mau akui sih beliau sebagian dari seorang pemimpin. Oke, terus di sini juga banyak ya edukasi yang disampaikan oleh beliau-beliau ini para senior. Jatin Gupta mengomentari, benar, orang-orang perlu bersabar. Mereka juga tidak tahu tentang timer yang dijeda. Mereka pikir timer yang dijeda adalah masalah, sobat. Timer yang dijeda itu menguntungkan Anda. Oke, mau ulang ya. Mereka pikir timer yang dijeda adalah masalah, sobat. Timer yang dijeda itu menguntungkan Anda. Ini kan sering mau sampaikan ya. Jadi ada yang bertanya, Mang, ini apa penghitung waktu mundur dijeda? Maksudnya apa? Itu aman. Jatin Gupta di sini sama, berarti senada sama Mang Adunnya itu. Bahkan Jatin Gupta itu di situ menyebutkan menguntungkan karena apa? Karena itu dijedanya oleh sistem gitu, kecuali kalau penghitung waktu mundurnya itu berjalan. Nah itu berarti harus ada yang kita selesaikan. Apa, Mang? Ya cek daftar periksa mainnetnya gitu, apakah amankan akun, ataukah yang seperti beberapa waktu lalu kita bahas verifikasi emailnya yang belum, atau apanya kan ya, itu bisa dilihat di situ langsung daftar periksa mainnet. Masalah sebenarnya adalah orang-orang tidak membaca pengumuman tersebut. Pikortim menyediakan semua informasi di blog mereka, minepi.com, Twitter, semua di mana ya. Dan Mang Adun juga terus nge-share terus juga gitu. Bahkan kalau misalkan dibalas tuh secara detail, baik yang tersirat maupun tersurat, Mang Adun bahas juga gitu loh. Jadi ya intinya jangan sampai ketinggalan informasi gitu kan. Namun orang-orang mengabaikannya dan kemudian mencari-cari di sana sini untuk meminta bantuan. Ya ini real, ini yang dikatakan Jatin Gupta ya. Sampai Mang Adun katakan tuh ada loh, jangan salah pioner, jangan salah. Pioner harus tahu gitu. Mang Adun katakan tuh pioner P-Network tuh lengkap gimana, Mang? Yang anti YouTube itu banyak, nggak sedikit. Jangan salah ya, orang nge-YouTube ngonten P-Network niatnya mengedukasi ya, niatnya baik-baik, pengen supaya pioners itu mendapatkan pelajaran P-Network, dikiranya hoax, dikiranya jangan update informasi YouTube, katanya informasinya dari Kortim aja. Ya susah, banyak informasi yang YouTuber share itu gitu, itu tidak melulu dari Pikortim. Contoh waktu verifikasi wajah, apakah Pikortim update? Jelas itu. Kalau misalkan pioner anti YouTube lah, katakan anti informasi dari mana-mana, terus ketika mendapatkan verifikasi wajah, mau tahu dari mana penjelasannya, mau tahu dari mana teori dan trik cara menyelesaikannya, kan seperti itu ya gitu. Bahkan di moderator juga ada kan gitu, nggak dari Pikortim nggak apa-apa ya, anti YouTube nggak apa-apa, tapi ya tolonglah kalau misalkan di Kortim nggak ada, bukan berarti kalau misalkan ada di YouTube itu hoax. Tidak, itu juga didapat dari hasil banyak renungan atau para pemikir pioner senior gitu. Jadi tidak sedikit, bahkan Jorisin juga sempat bahas gitu kan, soal yang wah kalau ada yang rame-rame nggak mungkin lah kalau para senior itu diam-diam saja, kan seperti itu. Terus menerus meminta orang untuk membaca, namun mereka mengabaikannya juga. Ketidaktahuan pada puncaknya. Itu benar-benar ya. Nah ini di sini ada lucu-lucuan. Kenapa orang-orang sangat malas membaca? Terus balasan dari Jatin Gupta itu karena mereka tahu Woody ada di sana untuk menyuapi mereka dengan detail-detail terkecil.
Aduh, ya seperti itulah ya. Asik juga jokesnya Jatin Gupta. Dan di sini kita bisa ada tadi menemukan nah ini apa lagi nih? Nah ini ya juga ada yang bertanya ya, katanya bagaimana dengan hadiah validasi, kapan ya? Ada pioner yang bertanya. Ini jawab Mang Adun juga sama, nanti di sesi lestari kita bahas ya, cuman ini langsung Mang Adun ajak untuk menyaksikan itu loh. Ada pioner yang bertanya dan Woody yang menjawab bagaimana dengan hadiah validasi, kapan gitu kan. Jawaban Woody, wait, tunggu ya kan, ya tunggu memang karena apa? Belum ada pengumuman resmi dari Pikor Team gitu. Wong nilai PAI saja tidak ada yang tahu sekarang, hanya sedang dibentuk oleh para duta GCP kan seperti itu. Gimana mau ditentukan, orang pembentukan GCP-nya aja masih dalam proses, belum disahkan oleh Pikor Team ya. Contoh ya ini ya. Jadi kalau misalkan nanti biaya transaksi sudah selesai, sudah real, sudah resmi disahkan, terus satu PAI-nya itu udah ketahuan berapanya, baru bisa dihitung gitu loh. Pembagiannya sudah Mang Adun buatkan juga videonya soal validator gitu kan. Ada yang menggambarkan 8 orang tim satu memvalidasi satu KYC itu, ada yang menggambarkan 15 orang gitu kan. Nah itu pembagiannya itu kalau misalkan nilai satu PAI-nya sudah ada. Contoh, nggak usah bingung-bingung pioner. Contoh ya, Pioners itu contoh core team ya ini ya. Pioners itu memvalidasi satu KYC. Mang Adun sebagai core team bisa ya kan, bisa istilahnya memberikan nilai atau bonus validasi kepada Pioners kalau gitu satu PAI-nya udah resmi. Ini contoh, misalkan nggak usah jauh-jauh gitu. Contoh misalkan 5 orang Pioners itu ya, grup dalam satu grup itu, dalam satu validator itu 5 aja lah ya. Nah nilai PAI itu misalkan 5 miliar satu PAI-nya, ya berarti itu akan mendapatkan masing-masing 1 miliar. Begitu ya. Kalau misalkan sekarang sistem namanya nilai GCP-nya belum disahkan, belum ketahuan, tunggu dari Pikor Team nanti ya. Terus ini siapa? Saya harus menunggu dengan sabar selama 2 tahun sebelum saya lulus KYC dan akhirnya bermigrasi. Kesabaran adalah kuncinya. Sekarang saya harus menunggu PI saya yang terkunci tersedia. Oke ya, jadi seperti itu kita ngobrol-ngobrol, ngopi-ngopi di malam apa ini, malam Sabtu ya. Jadi buat pioner dimanapun berada, ini kayaknya di Karawang sudah mulai hujan ya. Dari kemarin ada 2 kali sudah mungkin hendak memasuki musim hujan ya. Jadi buat pioner tetap jaga kesehatan ya, semoga dimanapun berada dilancarkan rezekinya dan berkah ya setiap urusannya, amin. Mang Adun pamit undur diri dulu ya, nanti kita gaskan lagi informasi pentok yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you, bye bye.